disampaikan oleh Pak Surya Paloh bahwa pertemuannya berjalan dengan hangat. Sudahnya saya disuguhi makanan yang enak sekali. Artinya ini bukan cuman pertemuan antara partai politik, antara PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem juga, tapi seorang senior, seorang orang tua, seorang om yang kemudian menjamu ponakannya. Rakernas ya menempatkan posisi ini Mas Ganjar sebagai bakal calon salah satu dari 3 nama itu benar. Tapi suasana itu berkembang dan dinamis sekali. Saya kedatangan Mbak Puan ini kan saya lihat-lihat juga. Kalau saya pribadi subjektifnya nggak boleh melarang Mbak Puan maju. PDI Perjuangan kan melihat aspek historis, aspek ideologis, skenario masa depan dan juga basis pemilihnya. Bagi PDI Perjuangan sebagai konsistensi terhadap ideologis tentu saja akan tidak mudah untuk bekerja sama dengan mereka-mereka yang dalam track record-nya itu punya suatu catatan-catatan di dalam menggunakan politik identitas. Itu clear bagi PDI Perjuangan. Sekalipun PDIP terlihat sangat siap menghadapi pemilu 2024, bisa mengusung jagoan sendiri, capres dan cawapres, tapi untuk kepentingan politik elektoral jangka panjang, tentu untuk menang pilpres, dan tentu juga untuk mengamankan kekuatan politik parlemen, PDIP tidak bisa berjalan sendiri. Saya kira tentu karena Puan Maharani yang disuruh oleh PDIP sebagai mandat utama duplikasi politik dari PDIP dan Megawati Soekarno Putri, tentu ini juga bagian dari penjajakan. Dan itu tidak pernah terjadi dengan Surya Paloh kalau terima orang-orang lain, apalagi terima yang namanya AHY dan PKS. Nggak ada rangkul-rangkulan, paling salaman doang, salaman juga begitu aja. Tapi begitu ketemu yang namanya Puan, itu seperti keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Wah, ini bahaya nih untuk partai yang namanya Demokrat dan PKS. Rasa-rasanya kena prank nih, kena prank dari Demokrat dan kena prank dari Nasdem dan Surya Paloh. Mesraan Paloh dan Puan Maharani, Nasdem sebut tak pernah ada yang diperlakukan begitu. 2 hari sebelum berkunjung ke Nasdem Tower, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengutus Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, untuk menyampaikan rencana kedatangannya pada Senin 22 Agustus 2022. Bambang Pacul merupakan bagian dari tim advance yang bertugas menjalin komunikasi awal sebelum pertemuan Puan dengan petinggi partai politik dalam rangka penjajakan koalisi menuju Pilpres 2024. Memboyong sejumlah pejabat teras partai, Puan pun tiba di Nasdem Tower, Jakarta sekitar pukul 11.00. Ia disambut pelukan hangat oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di ruangannya. Surya tak lepas merangkul Puan dari sejak masuk pintu hingga menuju kursi tamu. Pertemuan Puan dan Surya Paloh berlangsung hingga pukul 13.20. Di sela-sela diskusi, Surya menjamu Puan dan pejabat teras Partai Banteng lainnya dengan nasi goreng sebagai menu makan siang. Partai Nasdem menjadi partai pertama yang disambangi PDIP dalam rangka penjajakan koalisi menuju 2024. Pertemuan tersebut menurut Ali sekaligus untuk menjawab bahwa hubungan PDIP dan Nasdem baik-baik saja. Begitu pula dengan hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan keluarga besar Megawati Soekarno Putri. Sesuai penugasan di Rakernas PDIP, Puan Maharani ditugaskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk melakukan silaturahmi ke seluruh partai politik. Puan mengaku tidak ada alasan khusus memilih Nasdem sebagai partai yang pertama disambangi. Ia mengucapkan terima kasih karena disambut Surya Paloh dengan hangat dan kekeluargaan. Usai hampir 2,5 jam bertemu, Puan menyebut banyak kesamaan pandangan antara PDIP dan Nasdem. Kendati demikian, keduanya belum memutuskan sepakat berkoalisi. Senada, Surya Paloh menyebut Nasdem dan PDIP memiliki banyak kesamaan. Kedua partai akan menggelar pertemuan selanjutnya untuk membahas peluang koalisi di pemilu 2024. Ia menyebut kondisi perpolitikan menuju Pilpres 2024 masih sangat dinamis, termasuk terkait sosok capres dan koalisi. Meskipun Rakernas Nasdem telah menetapkan 3 nama bakal capres, yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo, Surya mengakui keputusan tersebut masih bisa berubah. Kasus dugaan korupsi proyek Tower BTS, Menkominfo akhirnya buka suara.
Kementerian Komunikasi dan Informatika buka suara buntut kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station 4G. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan bahwa kasus itu adalah ranahnya Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung melalui tim Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin 7 November 2022. Menurut Johnny, pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T itu dilakukan oleh Bakti. Namun yang ikut terbawa namanya di publik adalah Kominfo. Johnny menjelaskan untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan TIK khususnya di wilayah 3T dibutuhkan tambahan pendanaan atau pembiayaan. Kominfo, kata Johnny, membantu Bakti sesama Kementerian Keuangan untuk menyiapkan anggaran melalui APBN yang diserahkan dan dikelola oleh Bakti. Dia berharap proses hukum tersebut berjalan dengan baik dan selesai. Namun di sisi lain, Menkominfo juga berharap pembangunan infrastruktur telekomunikasi tetap langsung berlanjut. Untuk diketahui, proyek BTS ini dilakukan pemerintah lantaran ada 12.548 dari 83.218 desa atau kelurahan belum dapat mengakses jaringan 4G. Pemerintah lantas membangun tower BTS 4G di 7.904 desa atau kelurahan. Pengerjaannya dibagi dalam 5 paket wilayah dengan target selesai dalam 2 tahun. Masing-masing paket wilayah digarap oleh konsorsium besar yang kontrak payungnya ditekan awal tahun lalu. Fahri Hamzah soal Nasdem usung Anies Baswedan itu perjudian. Partai Nasdem saat ini dipastikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Sekarang ini, ex-gubernur DKI Jakarta itu pun sudah memulai safari politiknya ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Menanggapi Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya, Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah menilai hal itu adalah sebuah perjudian. Fahri menilai selama ini Nasdem berkampanye untuk melawan oposisi yang tidak bukan adalah masanya Anies Baswedan. Kemudian Fahri pun menilai dari sisi segmentasi elektoral pendukung yang mana kata dia, pendukung Anies dan Nasdem sangat berbeda jauh. Lebih lanjut dari sisi pendukung Anies Baswedan, mantan Ketua DPR RI periode 2014 sampai 2019 itu menilai bahwa bisa saja pendukungnya beralih ke kandidat lainnya. Pasalnya, baik Anies maupun Nasdem akan mengumpulkan massa dengan jenis yang berbeda. Sementara itu, Partai Gelora terang Fahri masih belum menentukan siapa bakal didukung sebagai Capres 2024 mendatang. Fahri menyebutkan saat ini pihaknya tengah fokus untuk perbaikan internal dan menyarankan agar kedepannya setiap partai politik yang ada harus lebih berani untuk mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden. Fahri pun menilai saat ini parpol tidak berani untuk mencalonkan ketua umumnya lantaran tidak memiliki popularitas yang tinggi.